wa wad'uhu yadan ala khasfiratih wa masuturbin wa asal an jabhatim wa wad'uhu yadan, dan meletakkan tangan, wa wad'uhu yadan, dan meletakkan tangan, meletakkan tangan ala khasfirati, atas pinggangnya, ala khasfirati, atas pinggangnya. Jadi pada waktu sholat, contohnya Allahu Akbar banyak, gini ya, ini makruh. Ada yang mengatakan bukan cuma makruh, itu haram, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi raka gini kan, itu namanya haram. Kenapa? Karena itu termasuk sifatul mutakabbirin, sifatul syayatin, termasuk sifatnya, karakternya orang-orang yang sombong. Jadi kalau seperti ini dijelaskan di beberapa kitab, itu termasuk ciri-cirinya orang yang sombong atau ciri-cirinya setan. Seperti ini. Jadi ada yang mengatakan bukan cuma makruh tapi haram, karena perbuatan semacam itu termasuk ciri-cirinya orang yang sombong atau setan. Wa mashu turbin, dan mengusap debu. Wa mashu turbin, dan mengusap debu. Wa hason, dan kerikil, dan mengusap debu, wa hason, dan kerikil, an jabhatihi, dari dainya atau dari wajahnya, an jabhati, dari dainya atau dari wajahnya. Ketika sujud ada debu yang nempel, makanya dalam fikih dijelaskan ketika sujud dengan cara tahammul, agak ditekan. Seandainya ada kapas ini akan nempel. Jadi saya ulangi lagi, ketika sujud ditekan. Seandainya ada kapas itu nempel. Lah sekarang masalahnya ternyata tempat sujud itu ada debunya, ada kerikilnya, atau ternyata nempel. Maka kalau kita menghilangkan atau mengusap itu hukumnya makruh. Bagaimana? Biarkan saja. Yang penting itu bukan bukan baju kita, bukan surban. Karena kalau kita sujud ke baju, ke sapu tangan, surban atau sejenisnya, maka tidak sah sholatnya. Jadi kalau cuman yang nempel itu kerikil, debu, itu tidak menjadi masalah, tidak usah dibuang. Wahatuhul yadaini fil akmami fi halati sujudi wal ihrami. Wahatuhul yadaini, dan menutupi kedua tangan. Wahatuhul yadaini, dan menutupi kedua tangan, fil akmami, dalam beberapa lengan. Fil akmami, di dalam beberapa lengan, fi halati sujudi, pada waktu sujud. Lagi, wahatuhul yadaini, dan menutupi kedua tangan, dan menutupi kedua tangan, fil akmami, di dalam beberapa lengan, fi halati sujudi, dalam waktu sujud, wal ihrami, dan waktu takbiratul ihram. Wal ihrami, dan waktu takbiratul ihram. Ini sama dengan tadi penjelasannya. Ketika sujud atau ketika takbiratul ihram, ternyata lengannya raka ini terlalu panjang sehingga telapak tangannya tertutup, itu hukumnya makruh. Allah, ternyata ya kan, lengannya ini terlalu panjang, baik dalam takbiratul ihram maupun dalam sujud. Wan nakrufis sujudi kal wurabi wa jalsatul iqa'i kal kilabi. Wan nakruh, dan
mematuk. Faham matuk banyak? Faham ya? Mematuk seperti ayam makan atau burung ya kan, itu namanya an-nakruh, mematuk fis sujudi dalam sujud. Wan nakruh dan mematuk fis sujudi dalam sujud. Kal ghurabi seperti burung gagak. Kal ghurabi seperti burung gagak. Saya ulangi lagi, wan nakruh dan mematuk seperti ayam atau burung makan biasanya. Artinya apa? Ketika sujud kita terlalu cepat dari istilah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham ya? Itu pengertiannya. Jadi diibaratkan seperti burung yang sedang mematuk makanan. Plak. Saking cepatnya, itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan kalau memang seperti itu bukan cuma makruh tapi bisa jadi haram karena tidak tumakninah. Wajal satul iq'a dan duduk iq'a. Nanti penjelasannya, yang penting tulis iq'a. Dan duduk iq'a, penjelasannya iq'a ada di bawah. Wajal satul iq'a dan duduk iq'a kal kilabi seperti anjing. Kal kilabi seperti anjing. Yaitu iq'a itu adalah takunu aliyatah. Kedua pantatnya takunu aliyatah, kedua pantatnya ma'ayadaihi, dengan kedua tangannya. Bil ardih nempel ke bumi. Bil ardih nempel ke bumi, garis miring lantai. Bumi zaman dulu, sekarang lantai. WC-nya ada lantainya. Bil ardih nempel ke bumi, garis miring lantai. Lakin nasiban saqaihi, akan tetapi menegakkan kedua betisnya. Akan tetapi menegakkan kedua betisnya. Akan tetapi menegakkan kedua betisnya. Bisa membayangkan gak? Wis, anjing, duduknya anjing, bisa membayangkan? Ketika sholat, ternyata posisi kita duduknya seperti duduknya anjing. Namanya duduk iq'a, yaitu menempelkan pantat di lantai. Saya ulangi lagi, duduk iq'a itu yang makruh, menempelkan pantat di lantai dan tangan juga di lantai beserta menegakkan kedua betisnya. Jadi wis gambarannya seperti duduknya anjing. Makanya ketika kita sholat ada pilihan. Kalau tidak duduk iftirosh, ya duduk iftirosh seperti ya duduk iftirosh, ada duduk istirahat ya kan, duduk tawarruk. Nah, seperti pada waktu tasyahud awal, seperti pada tasyahud akhir. Jadi duduk dalam sholatnya seperti itu prakteknya. Kalau tidak tawarruk yaitu iftirosh umpamanya. Paham ya? Jangan seperti duduknya anjing seperti tadi. Jadi pantat tangannya itu menempelkan ke lantai dan menegakkan kedua betisnya. Gambarannya seperti kita berada di dalam WC. Jadi contoh seperti itu hukumnya makruh kalau memang duduk itu di dalam sholat.
Wal iltifatu la li hajatin lah wal basku lil yamini aw lil qiblah. Wal iltifatu, dan menoleh, hukumnya makruh dalam sholat itu menoleh. Wal iltifatu, dan menoleh la li hajatin lah, yang tidak ada hajatnya atau tidak ada kebutuhan. Perhatikan, yang makruh ini kalau menoleh dengan wajahnya. Tapi kalau yang menoleh itu bukan wajah tapi dadanya, bukan makruh tapi batal. Makanya ketika salam, kita itu yang menoleh cuma wajah saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dengan dada, Assalamualaikum warahmatullahi, lah ini batal. Jadi posisi dada tetap menghadap ke arah kiblat. Saya ulangi lagi. Menoleh yang makruh ini kalau cuma sekedar wajah saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau dengan dada, as-sadruh, dada, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dada ini sehingga tidak menghadap ke arah kiblat, itu bukan cuma makruh tapi membatalkan sholat. Jadi menoleh ini hukumnya makruh kalau memang tidak ada hajat atau kebutuhan. Wal basku, dan meludah, lil yamin, ke arah kanan, au lil qiblah, atau arah kiblat. Waktu sholat ternyata mengeluarkan ludah, baik ludah itu ke arah kanan maupun arah kiblat, maka itu hukumnya makruh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusinih ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.